Kenali dulu kita. Ya, banyak orang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu tentang ESQ, tentang pembangunan karakter, building, dan juga bagaimana membentuk budaya organisasi, maka ESQ sudah 15 tahun mendirikan banyak sekali masing-masing departemennya untuk bagaimana saling berbagi. Kalau ini yang Bapak Ibu mungkin pernah baca bukunya tentang membangun personal karakter pribadi. Kalau ini SCP Consulting membantu setiap organisasi dan juga perusahaan untuk melejitkan potensi dan juga meningkatkan kinerja di sebuah organisasi. Kemudian ini kita bangun juga kampus di Jakarta. Ya, di gedung yang tadi itu Menara 165, tingginya 25 lantai, melambangkan Nabi dan Rasul. Dan kita tempatkan di atasnya tulisan Allah. Supaya apa? Supaya orang-orang ingat kalau sukses bukan karena dirinya. Maka orang-orang di Jakarta banyak lupa seolah-olah bisnis karena diri. Kita bangun kesadaran bahwasanya bisnis atau apapun lah namanya kegiatan kita harus sandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi banyak sekali cerita-cerita tentang menara ini. Ada orang yang mau selingkuh, ada juga cerita di supir taksi, Pak saya dulu ada rencana mau mengantar selingkuhan, tapi gara-gara lewat di jalan JB Simatupang lihat tulisan Allah nggak jadi Pak, putar lagi. Alhamdulillah, Pak Hidayat. Lewat jalan lain ya Pak? Oh iya bisa jadi. Karena Bapak yang dijawab tadi kasih hadiah. Tepuk tangan dulu. Ini. Bapak. Ya, hadiah. Aduh, milik. Sama-sama Gunawan. Ya. Kita bagi-bagi hadiah lah. Cek lagi semangatnya. Pagi. Lanjut lagi ya. Kemudian gedung tadi yang nanti saya akan cerita sedikit lagi tentang. Kenapa? Karena banyak sekali coba kita lihat di daerah Jakarta gedung-gedung yang tinggi di mana dia tempatkan biasanya tempat ibadah atau musola di desa. Bahkan tidak layak dekat kamar mandi kau. Maka kita rubah mindset orang-orang Indonesia agar menempatkan Tuhan Allah Al-Ali yang Maha Tinggi di atas sana. Maka kita bangun itu di atas. Bapak Ibu, ini gedungnya, ini masjid, ya, masjid. Banyak yang bilang, Pak, kenapa dibangun masjid? Kan harusnya disewakan mahal. Biar aja, tidak ada uang sewanya. Yang penting masjidnya, supaya orang-orang di sini ibadahnya di atas. Ya. Kemudian ada asesmen akan diukur dan masih banyak yang lain. Beberapa juga klien yang kita tangani untuk membantu Mandiri, Bank Indonesia banyak, Telkom, Pertamina. Masalah ini insya Allah di doakan. Ya, tepuk tangan dulu. Saya mulai dengan seperti ini dulu, supaya kita paham juga, supaya lebih mudah memahaminya. Kalau kita sebagai seorang koki diberikan bahan-bahan seperti ini, kira-kira jadi apa? Biar bro. Coba lagi, bolu. Apa lagi Pak? Betul. Oke. Tentu banyak sekali yang ada dalam pikiran kita. Ada onde-onde, ada bolu, ada apa lagi? BR, burung-burung. Ya. Kenapa seperti itu? Banyak sekali yang ada di dalam pikiran kita. Kenapa? Jawabannya beda-beda. Kenapa makanannya beda-beda? Tergantung keinginan kita. Tergantung keinginan. Bisa jadi supaya apa Pak? Bisa jadi mobil. Bisa jadi mobil Pak ya? Mobil. Kue berbentuk mobil. Bukan Pak. Apa? Dibuat kue. Kue. Dijual beli mobil. Oh. Kreatif. Hadiah tadi. Tepuk tangan. Bagus. Kreatif apa tadi? Udah habis itu Nah, kalau kata Bapak tadi hadiahnya buku habis, ada laptop. Kalau kurang fokus bawa pulang. Ya, artinya apa? Makanan tergantung apa yang kita inginkan. Berarti kita perlu apa untuk menyamakan supaya menjadi satu makanan yang sama? Kita perlu apa selain bahan?
Apa? Ya alat apa lagi? Ya atau cara membuat. Saya yakin kalau sudah seperti ini diberikan cara membuat, insya Allah makanannya sebagian besar insya Allah. Aduk tepung ketan dan sedikit, masukkan, dibulatkan menjadi sebesar kelereng. Gula merah, apa? Jadi? Nah, boro-boro. Tepuk tangan tadi. Mana yang boro-boro? Hadiah. Ada. Laptop. Jangan lupa ini ya. Terima kasih. Oke. Bukan hanya sekedar saya menjelaskan seperti ini, maka kita akan belajar dari apapun yang kita lihat. Inilah namanya ilmu hikmah. Kita akan ambil hikmah dari setiap kejadian. Kalau memasak seperti itu. Sekarang kita terapkan dalam ilmu sumber daya manusia. Kita, manusia, people atau SDM. Tentu Allah Rabbul Alamin sudah memberikan kita bahan. Apa saja bahan dasar kita sebagai manusia? Pikiran. Ya, ada pikiran. Ada apa lagi? Ada hati. Dapat buku. Ya, akal, pikiran. Dapat buku. Udah habis. Fisika, badan kita. Ruh, ada juga spirit. Ya. Ada 3 hal kalau ditanya tentang apa yang menjadi modal besar dalam dunia ini. Yang pertama kita punya akal atau kemampuan kita menganalisa, namanya IQ, intellectual force. Kemudian diberikan kita apa? Hati. Yang dengan itu kita merasa, namanya emotional happiness. Agar kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kita, oleh masyarakat, oleh teman sejawat kita. Kalau senang, ya tentu kita memberikan selamat. Kalau beliau sedang susah, maka kita akan bantu. Itulah kecerdasan emosi. Dan ada satu lagi, diberikan kita spirit oleh Allah. Kalau manusia tidak ada spirit, maka apapun yang dikerjakan dia akan lemas. Dia datang ke kantor jam 8 sampai jam 10 atau sampai bahkan sampai malam. Ketika untuk apa? Ya paling gaji di akhir bulan. Tidak ada spirit. Maka kita perlu. Kalau ini makanan, tentu sang koki ingin menjadikan makanan ini enak, betul ya? Maka diaturlah komposisinya, berapa gulanya, berapa tepung. Begitu pula Allah diberikan kita takaran yang tepat untuk menjadi sukses dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Harus tepat. Kalau terlalu banyak intelektual, bisa jadi tidak pas juga manusia. Terlalu logika, akhirnya dia menuhankan logika banyak. Ya, banyak. Atau terlalu emosional, terlalu ingin dipuji oleh orang lain, gila jabatan, pangkat, penghargaan, banyak. Atau sendiri melatih-latih manusia. Kerjanya itu saja, tapi begitu diberikan tugas, nggak selesai. Yang penting saya akhirat aja. Sendiri aja, nggak mau berhubungan dengan manusia lain. Yang penting saya masuk surga sendiri. Tidak boleh juga begitu. Terus makanan juga gitu. Kebanyakan tepung keras, kebanyakan air lembek. Maka kita harus tahu porsi yang tepat seperti apa sebenarnya SDM yang memang diinginkan. Kita perlu resep sukses untuk kehidupan kita. Maka human resource ataupun ilmu tentang SDM mengatakan seperti ini. Inilah komposisinya. Harus ada skill, knowledge, satu lagi agar melahirkan manusia atau kue yang tadi yang enak, bau yang enak, tentu memiliki komposisi. SDM, orang-orang atau masyarakat nanti yang akan kita bina, mereka juga harus tahu komposisi berapa yang diperlukan untuk menganalisa sesuatu masalah. Berapa kemampuan tentang mereka merasakan penderitaan atau merasakan kebahagiaan, dan berapa pentingnya perilaku mereka dalam keberhasilan. Kita harus tahu berapa persen. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu, berapa skill, berapa knowledge, berapa attitude untuk menjadi manusia yang insya Allah mendekati sempurna, sukses. Berapa skill? Persentasenya. Kalau dianggap ini 100%, berapa skill? 25. Berapa lagi? 25 ini? 50%. Ada yang lain pendapatnya berbeda? Silakan. Berapa Pak? 10 skill, kemudian 10 juga 80. Ada lagi?
5590. Alumni tuh. Oh. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin pemikiran kita boleh berbeda-beda. Tapi saya akan sampaikan tentang riset orang-orang yang sudah diuji tentang ilmu human resource ataupun human capital. Skill knowledge hanya berpengaruh berapa persen? 10 hingga 20%. Sisanya adalah Coba kita lihat di dalam kehidupan kita secara simpel. Mungkin kita punya, anggaplah warung atau toko. Kita punya 2 orang karyawan. Satu orangnya skillnya pintar sekali, tidak perlu diajari cara berdagang. Pengetahuannya, baca bukunya banyak. Tapi attitude datang ke warung telat. Kalau buat kwitansi double setiap hari. Kalau ini mengambil uang yang ada dalam laci. Satu lagi orangnya secara skill knowledge biasa. Oke, kita perlu ajari bagaimana dia menyapa orang-orang pembeli. Tapi satu sekali disiplin. Kemudian integritasnya bagus. Kira-kira kalau Anda punya warung seperti itu ataupun perusahaan, lebih fokus mana Anda menilai? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Artinya apa? Manusia sukses bukan karena skill knowledge, hanya sekedar saja untuk membantu kesuksesan. Tapi yang paling penting, dan attitude ini mahal di Indonesia. Untuk mencari orang jujur mahal nggak di Indonesia? Mahal. Kalau kita training di Jepang tidak perlu bicara tentang kejujuran. Sahabat saya pernah tertinggal kamera di stasiun rel, di stasiun kereta, tertinggal 6 jam, udah kemana-mana. Balik lagi masih ada di Jepang. Kalau kita jangankan kamera, sandal saja bisa hilang di masjid, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Itulah kondisi daerah bangsa. Sangat miris tentang Indonesia. Oh walah, saya tidak tahu kalau di Aceh masih terjadi seperti itu. Kita yang peradasan saya. Insyaallah masih. Mudah-mudahan. Kita sangat miris sekali. Maka Bapak Ibu semuanya adalah bagaimana orang-orang yang nanti akan memfasilitasi, memberikan semangat kepada masyarakat, memberikan tentang ilmu, bukan hanya sekedar skill knowledge. Tapi bagaimana Anda menghidupkan hati mereka, pekerjaan yang membuat mereka lebih baik. Maka benarlah yang disampaikan Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah suatu kaum kecuali apa? Mereka yang berubah. Berbicara berubah bukan hanya skill knowledge, tapi attitude yang paling penting seperti riset. Banyak tidak korban di Indonesia untuk membuktikan sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Karena manusia pada zaman saat ini sudah tidak percaya lagi pada Al-Quran. Mereka paham, mereka baca, tapi mereka jarang mengamalkan itu. Lebih sering senang membaca buku-buku barat. Bukan tidak boleh, tapi buku barat bagaimana kita yakin, ya ini sudah pernah disampaikan oleh Rasul melalui Al-Quran. Kelak Al-Quran ini akan dibuktikan satu persatu karena dia berlaku sampai ke zaman. Al-Quran bukan pada masa Rasulullah, tapi sampai dengan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hudan lil muslim, hudan linnas, petunjuk pada manusia. Yang merasa manusia, petunjuknya Quran. Kalau kita tidak merasa manusia, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami sayangi karena Allah, maka ayat ini sekali lagi sering kita ulang. Tapi yang menerapkan ilmu ini siapa? Orang-orang Jepang. Mereka padahal menyembah apa? Matahari. Bahkan banyak yang ateis ketika kita di sana. Begitu kita tanya tentang agamanya, dia mengatakan no smoking in this room. Gak ada agama. Tapi perbuatannya ketika ketemu orang seperti lumpuh di dalam surat itu. Tapi seperti itulah dia menghargai orang, customer.
Saya juga orang Aceh, mengerti tentang kondisi dan karakter orang-orang Aceh. Kita mungkin juga jarang mengapresiasi orang. Allah bukan. Terkadang kita selalu seperti itu, bukan yang baiknya, tapi karena yang buruknya yang terlihat. Akhirnya apa? Kurang kita mengapresiasi orang. Seolah-olah kita yang paling pintar gitu. Padahal ilmu Allah luaskan. Lidah kita, lisan saya hari ini dipinjamkan Allah untuk menyampaikan kalimatnya seperti ini. Saya tidak merasa ilmu saya lima. Bahkan kalau ilmu Anda 5, saya datang hari ini memberikan 1 ilmu, Anda bertambah 6, saya 1, saya ikhlas. Artinya apa? Setiap hari berbagi kepada orang lain. Insya Allah Anda nanti akan banyak berbagi pada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya untuk membuktikan lagi banyak survei dunia tentang bagaimana pentingnya attitude, perilaku atau karakter. Ini dikumpulkan orang-orang sukses. River Barton mengatakan IQ rata-rata berpengaruh 6% dalam keberhasilan, 20% maksimal. Berikut. Sebuah kampus dia menganalisa tentang orang-orang sukses yang ada di dunia. Dikumpulkan 10.000 mereka, 15% hanya kemampuan teknis, ilmu tentang ya mungkin kimianya, matematikanya, atau ilmu tentang bagaimana dia. Tapi faktor-faktor kepribadian, attitude-nya, disiplinnya, tanggung jawabnya pada kegiatan, tugas-tugasnya, ini yang membuat mereka sukses. Bahkan orang-orang yang dipecat, Dr. Alfred Edward Wicker, dia mengatakan seperti ini. 4.000 orang yang kehilangan pekerjaan atau dipecat dalam pekerjaan, 400 hanya sedikit sekali yang tidak bisa mungkin bahasa Inggris dipecat. Tidak bisa mungkin kalau dia dokter tidak bisa cara suntik dipecat. Tapi yang paling banyak dipecat kenapa? Kejujuran, disiplin, tanggung jawab. Maka ayatnya benar. Inna Allah la yuhibbu biqawmin hatta yuhibbu bihim. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menunjukkan kepada kita semuanya, orang Indonesia lebih fokusnya kemana? Skill, knowledge, atau attitude? Rata-rata banyak sekali pelatihan tentang skill, betul? Bahkan anggaran pemerintah untuk skill, knowledge ini luar biasa. Bahkan mata pelajaran itu dihapus tentang bagaimana attitude, moral, akhlak ini juga dihapus. Supaya apa? Supaya orang tidak lagi berpikir tentang itu. Dan ini ada yang mendesain. Ya mungkin karena kita tidak begitu aware, gitu, tidak begitu peduli, akhirnya sudah. Bahkan anak-anak kita pun tidak bentuk seperti itu. Ketika dia pulang sekolah, kita tanya pasti tentang nilainya. Tapi jarang sekali orang tua yang sekarang menanyakan, nah gimana tadi? Jujur gak sama guru? Pak, hormat gak sama kawan-kawan? Tapi yang ditanya, pasti gimana nilainya tadi bagus? Rapotnya 9 atau 8? Betul? Tapi jarang sekali dilihat kelakuannya bagaimana, sekolah, lupa gurunya, gimana bu? Anak saya jujur gak dia tadi? Dia bagaimana kebersamaan dengan Tuhan? Pernah teman saya menanyakan itu kepada guru, dan guru tidak bisa menjawab. Tapi hanya menilai tentang intelektual, IQ. Maka jangan salah kalau orang Indonesia terlalu IQ. Juara Olimpiade rata-rata dari Indonesia, Pak. Tapi korupsi terbesar juga. Ya. Artinya apa? Harus seimbang, betul? Seimbang. Intelektual kita bagus, emosional kita bagus juga, attitude-nya bagus, moralnya bagus. Jepang dia mengaplikasikan itu. Akhirnya apa? Jepang sukses, maju. Korea yang dulu kehidupannya sama seperti kita, ada gambarnya, coba kita lihat. Korea. Ini Korea, Pak. 50 tahun yang lalu sama seperti Indonesia kehidupannya. Banyak yang bertani, berdagang seperti ini. Pendapatan per kapitanya sangat rendah sekali. Strukturnya juga hancur. Ekonominya juga tidak begitu bagus. Dan banyak orang Korea yang lapar 50 tahun yang lalu. Tapi hari ini mereka sukses gak, Pak? Sukses. Tidak usah jauh-jauh, mungkin dalam ruangan ini saja sudah berapa banyak produk Korea yang kita gunakan.
Samsung. Dulu mungkin televisi kita 20 atau 10 tahun yang lalu banyakan Sony, Nasional. Sekarang di rumah kita mungkin bisa jadi sudah berubah di Samsung. Cina juga sudah mulai ke sana. Artinya apa? Mereka bangkit dari keterpurukan. Kenapa? Karena Pak Chung Hee, Perdana Menterinya, presidennya, dia mengatakan apa? Beat Jepang. Kita kalahkan Jepang di setiap sektor apa saja. Dia dengan sungguh-sungguh mengajak seluruh masyarakat Korea. Dia mengatakan kita beat Jepang. Kalahkan Jepang. Malu kita kalau ada di jalan-jalan di Korea, kalau ada mobil orang Jepang, karena dendam emosionalnya dibangun. Kita malu kalau dulu Jepang pernah menjajah kita, dilarang orang Korea pakai mobil Jepang. Seluruh produk ganti, tidak boleh produk-produk Jepang di rumah orang Korea. Malu bangsa kita dijajah. Harus mereka yang kita jajah hari ini, bukan menjajah secara fisik, tapi bagaimana kita merubah. Karena apa? Mereka terinspirasi ketika datang ke Masjid Raya, Pak, belajar. Dia melihat sebuah kalimat yang mengatakan seperti yang tadi saya bacakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau mereka setiap orang yang tidak mau. Maka dia berpikir tidak akan berubah nasib Korea hari ini apabila tidak setiap orang di Korea itu berubah. Makanya hari ini setiap hari orang itu mendoktrin. Seperti orang-orang Yahudi mendoktrin anak-anaknya, kita menguasai dunia. Setiap hari itu yang ada di dalam pikirannya, kita akan kuasai dunia. Itulah didoktrin oleh mereka hingga mereka hebat hari ini. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, Yahudi itu paling hebat. Bani Israel hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, mereka saja bisa seperti ini. Mengapa kita yang Allah turunkan Al-Quran yang begitu sempurna? Mengapa kita bukan orang-orang Aceh ini yang lebih hebat daripada orang-orang Korea? Apakah kita sedikit ilmu agama? Jangan banyak. Dari dulu kita darah, kita mengalir darah para anbiya, syuhada, para ulama. Bahkan Iskandar Muda pernah menjadi kejayaan nomor 5 terbesar Islam di dunia. Iskandar Muda. Iskandar Muda. Terima kasih, Pak. Iskandar Muda. Insya Allah kita akan ulangi lagi. Tepuk tangan untuk beliau. Iskandar Muda. Artinya apa? Hari ini spirit itu yang luntur di bangsa kita di Aceh. Orang hanya disibukkan dengan urusan-urusan dan akhirnya dia lupa tentang eksistensi. Untuk apa Aceh ini dibangun atas dasar Serambi Mekah. Baca sejarah agar kita tahu kenapa namanya Serambi Mekah. Agar anak-anak kita tahu bukan hanya sekedar dia kuliah saja, tapi bagaimana dia bangun kembali Aceh. Dan Aceh itu akan berjaya, insya Allah. Jika manusia, jika orang-orang berubah, tidak akan berubah Aceh. Tidak akan syariat Islam Aceh, kecuali setiap kita hari ini melakukannya sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terus kami sampaikan ke setiap orang yang kami katakan. Kenapa? Karena saya secara hati pribadi ingin merubah Indonesia. Kalau bisa 20 tahun lagi ketika anak-anak kita besar, janganlah Indonesia seperti itu. Betul? Jangan sampai kita seperti orang-orang di Somalia yang kehilangan bangsanya sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami sayangi, mungkin kalau kita yang menemukan, bukan mereknya, bukan LG, bukan Samsung, apa gitu, Rano, AC mereknya Rano, itu apa lagi namanya, handphone AD ya, Go International AD kan anak lu. Bisa jadi, karena bukan kita yang menemukan. Kalau kita yang menemukan mungkin nama brandingnya sudah bahasa Aceh. Mereka namanya Samsung, itu dari nama orang itu Samsung, nama mereka. Jadi ya kita juga bangga pakai produk mereka, tapi harusnya kita lebih bangga pada produk kita sendiri. Soalnya kita akan berubah, kita akan berikan ini kepada masyarakat supaya apa? Terinspirasi mereka, supaya masyarakat ini yang dulunya mungkin kurang tahu tersadarkan, oh iya ya, dulu bangsa kita pernah percaya Aceh ini pernah nomor 5 terbesar kerajaan. Maka apa hari ini kita seolah-olah dia tinggal diam, seolah-olah menerima saja, kita dibantu. Jangan merasa dibantu. Kita bukan merasa dikasihani gara-gara tsunami itu. Kita harusnya diperhitungkan gara-gara syariat Islam. Lihat Aceh,
Sudah melakukan syariat Islam. Kita apa lagi? Medan, Kabar. Yuk, syariat Islam juga. Tapi apabila syariat Islam tidak berhasil, maka bukan kita yang dicibir, bukan Aceh, tapi Islam yang dicibir. Jangan ikut Islam. Banyak orang yang murtad. Kenapa saya hari ini bersemangat sekali Bapak Ibu? Karena inilah yang terjadi fenomena. Setiap daerah, dari Aceh, Medan sampai dengan Papua, setiap minggu kami seperti ini, kehidupan untuk mengajak orang-orang, yuk kita sama-sama. Anda mungkin di organisasi ini, tapi ayolah kita cara pandang Indonesia. Jangan ribut gara-gara warna bendera. Sudah terlalu capek bangsa kita. Bahkan orang-orang Aceh mungkin hanya tersenyum saja dulu susah. Betul? Saya mengalami juga pada masa-masa dom daerah. Mungkin untuk kita jalan kumpul-kumpul dianggap nanti wah gerakan separatis, betul? Sudah cukup, kita tutup buku ini. Tsunami sudah membersihkan orang-orang Aceh. Hati kita harus bersih, kita senyum simetris, kita doakan. Kita bangun sama-sama, Aceh harus lebih baik di masa yang akan datang. Tepuk tangan dulu ya, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah pentingnya kita bangun organisasi. Kalau hari ini di 2KP tentu punya tujuan. Betul? Setiap kita dalam kehidupan secara pribadi kita punya tujuan. Kemudian kita atur strateginya, bagaimana cara melakukannya. Kemudian strukturnya, orang-orangnya siapa? Cari orang tepat. Di rumah tangga juga harus seperti itu. Gimana membuat anak kita soleh, sakinah, muamalah, warahmah. Gimana? Tuh, ibu apa? Begitu juga organisasi ada yang gimana. Kemudian dibuat proses sistem. Kalau ada yang melanggar, punishment, berikan hukuman, potong ini. Kalau anak-anak itu kalau nakal ini potong uang jajan, 20%. Supaya dapat pelajaran, supaya antara orang rajin dan orang yang malas harus ada beda. Kalau gitu tidak, kalau sama tidak perlu ada neraka surga, betul? Kita harus tahu itu esensi neraka surga itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, neraka. Ikut, begitu pula organisasi. Kalau ikut, oke, bahkan diberikan reward, apresiasi, diberikan tambahan, tunjangan, diberikan penghargaan. Karyawan terbaik atau fasilitator terbaik diberikan. Kemudian berbicara itu harus dieksekusi. Kalau enggak ini jadi planning, jadi tumpukan sampah. Hanya konsep saja. Banyak orang yang pintar konsep tapi lemah dalam eksekusi. Wah kalau ngomongnya, wah eksekusinya. Eksekusi barulah kita muncul performance di dalam organisasi. Barulah nampak kinerjanya. Oh benar, beliau bukan hanya ngomong, menjalankan. Lihat. Tapi berbicara eksekusi, nah ini kita berbicara di sisi sebelah kanan. Ini namanya culture. Bagaimana perilaku orang itu, attitude tadi itu? Apa yang melandasi dia melakukan seperti itu? Misalnya dia jujur, apa melandasi? Oh karena keyakinan saya kepada Allah, harus dia. Bukan jujur karena oh ada bapak itu, jujur. Oh karena sebentar lagi dipanggil Pak Gubernur, jujur. Atau gara-gara KPK, saya jujur. Tapi keyakinan harus menghujam di dalam hati kita manusia. Yakin. Kejujuran akan membuat kita kepada kebaikan yang mengantarkan kita kepada surga. Jadi ini sebagai seorang leader, sebagai seorang fasilitator, Anda harus mampu menggabungkan. Makanya ilmu SDM itu penting. Tapi yang selama ini banyak orang lupa kepada perilaku. Banyak orang membangun fisik, sekolahnya bagus, gedungnya bagus, tapi orangnya tidak dibangun sains. Akhirnya gedung jadi mesin tua. Karena orang-orangnya tidak mengerti untuk apa mereka diciptakan dan untuk apa mereka melakukan setiap hari. Bapak Ibu yang kami hormati, simpel saja tujuan manusia sebenarnya adalah kebahagiaan. Klik, ya. Tujuan manusia adalah kita kerja untuk bahagia. Apa ridha Allah? Ridha Allah untuk apa? Bahagia. Dapat ibadah kita bekerja. Untuk apa ibadah? Untuk masuk surga. Masuk surga supaya bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia, senang. Tidak cukup hanya dunia sukses, tapi juga akhirat sukses. Tapi banyak orang-orang yang mencari kebahagiaannya, contohnya seperti ini. Ya mungkin diri kita atau teman-teman kita nanti cek atau masyarakat kita supaya kita beritahu. Supaya mereka jangan seperti ini. Ada orang yang mencari hanya fisik saja.
bahagia kalau uangnya banyak, mobilnya bagus. Kalau jalan-jalan banyak yang klakson, supaya orang lihat, beli mobil baru. Rumahnya, setiap mau ada acara-acara nasional ganti cat warna rumah, disesuaikan. Artinya apa? Orang seperti ini hanya orientasinya fisik. Kalau ada uang, kedupen. Oke, harus saya kerja. Wanipiro. Ya, kita boleh cek nanti di lingkungan kita atau di dalam masyarakat. Seperti apa sih orang-orang mencari kebahagiaan? Itu jangan-jangan kita sendiri salah mencari kebahagiaan. Masalahnya yang terjadi seperti ini, Pak. Kalau banyak atau kita terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat fisik. Ini manusia sulit merasa puas, betul? Dulu, yang penting Pak honor saja. 5 tahun honor kok gini terus, Pak. Enggak? Orang lain dari angkat saya honor terus. Berdoa malam hari, ya Allah, jadikanlah saya staf tetap. Tiba-tiba diangkat. Tapi staf pun disuruh-suruh. Suruh fotokopi, suruh berdoa. Ya Allah, jadi kasubag. Malam tahajudnya sering. Jadi kasubag benar ternyata. Setahun kemudian jadi kasubag. Sudah kasih kasubag, dipanggil lagi sama kabak, sama ininya. Kamu ini kerja nggak benar. Anak buah kamu nggak peduli ya. Stres. Akhirnya kasubag udah mulai kumpul-kumpul uang. Ini kayaknya nggak pas juga jadi kasubag terus. Umroh. Pergi umroh. Orang tawafnya 7 kali, dia 70 kali. Enggak cukup 7 kali. Habis itu berdoa ada berkata, Allah jadi kabak. Doanya pun maksa gitu ya. Pulang masih juga lagi ya. Masih disuruh-suruh terus sama kepala dinas. Jadi kepala dinas baru cocok loh. Belum kepala dinas berupah. Sudah jadi kepala mau kabak ini udah banyak uang, haji Pak. Orang minum zam-zam, beliau berenang ke sumur zam-zam. Biar dapat berkahnya. Artinya apa? Ya beliau akhirnya doa lagi, ya Allah kali ini. Tapi begitu pulang ke Indonesia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dalam keadaan galau, tidak bahagia. Kenapa? Karena orientasinya organisasi kita, mungkin P2KP ini berapa yang sanggup diberikan? Pasti kita kurang, itu aja yang kurang. Tapi jangan sampai kita membuat diri kita rugi, terutama rugi di hadapan Allah. Maka inilah yang terjadi, akibatnya bekerja wanita. Akhirnya iri, lihat orang beli mobil, pasti dari hasilnya, pasti. Padahal belum tentu. Mungkin jual tanah di kampung, beli mobil, tapi karena inilah akhirnya apa? Ya, kalau orang ganti mungkin rumah baru, dia demam. Mungkin ganti mobil baru, sakit gigi. Gak ada hubungan. Kecewa. Akhirnya kepada perusahaan, kepada organisasi sudah loyal sudah hilang. Persaingannya tidak sehat. Akhirnya inilah yang menyebabkan orang korupsi ini asal muasal. Karena apa? Yang di kepala cipeng, lautannya cipeng. Di dalam pikirannya hanya uang dan uang. Akhirnya apa? Disinilah yang dinamakan dengan orang lagi tidak berfokus kepada Allah. Dia menuhankan uang. Berhala bukan bentuk kayak dulu Pak. Ada bentuk apa? Dan tak usah, tapi sekarang orang menuhankan uang. Tidak ada uang seolah-olah mau mati. Ada yang seperti ini. Yang nanti kita boleh cek di lingkungan masyarakat ada nggak yang seperti ini? Di Indonesia banyak. Berikutnya ada juga yang seperti ini Pak. Beliau uang nggak terlalu perlu, tapi kalau bisa tepuk tangan yang banyak. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Baru sih semen belum usah tulis. Jangan lupa tulis semen ya. Kalau nggak ditulis besok nggak datang lagi dapat Pak. Tulis. Kalau detailnya lupa
lupa sedikit diucapkan, ulang duluan kalau rapat. Ya kita nggak tahu lah siapa yang seperti ini. Yang jelasnya banyak di Indonesia. Betul? Gila penghargaan, gila pangkat dan jabatan. Ini orang. Kalau pasang tanda jasa Pak, nggak cukup di sini. Di belakang juga. Sangkin dihargai. Kalau ada dapat penghargaan, ditempel di ruang, kalau perlu di teras Pak, ditempel. Biasa setiap orang lewat di teras, oh beliau ini fasilitator bagus ya. Nah, tepuk tangan dulu lah. Ya. Artinya inilah emosional. Apa masalahnya? Kita lihat, ingin selalu dilihat orang dalam berbuat kebaikan. Kalau ada orang-orang seperti ini, kita tebak tuh pasti ya emosional. Kalau berbuat baik kan, ambil sampah, Pak, sampah lah. Apa urusan? Jadi nanti kita kepada masyarakat juga seperti itu. Tidak perlu ditunjuk-tunjukkan pekerjaan kita. Allah yang balas. Allah balas. Mungkin sekarang hari ini dipasang CCTV. Ada orang yang nggak yakin lagi pada malaikat. Ada CCTV-nya di situ. Itulah manusia sudah tidak mengerti lagi. Takut uangnya diambil, pasang CCTV. CCTV sudah ada di sini, Allah yang berikan. Kita nggak yakin, berarti kurang rukun iman kita. Mungkin kita anggap sepele, tapi itu mengurangi rukun iman kita kepada malaikat. Kecewa. Coba terima kasih. Akhirnya apa? Kehilangan makna dalam berbagi. Akhirnya mencari pujian sana sini. Kalau organisasi kita atau bendera kita nggak naik, nggak pas. Bila deh bagian kita. Organisasi kita harus di depan. Ya banyak sekali orang-orang di Indonesia yang cari seperti ini. Akibatnya tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau kita di kampung mungkin ditempatkan di mana, kalau nggak ada pimpinan ya sudah melakukan apa adanya saja. Malas, tidak ikhlas, pura-pura rajin. Contoh misalnya. Kenapa? Orang sekarang jangankan ini Pak, di depan rumahnya saja gotong royong dibayar Pak. Setelah tsunami, saya menemukan Pak, gotong royong Pak. Ada pengen. Depan rumah, bukan depan orang, depan rumahnya. Tanya uang berapa? Astagfirullah. Rumahnya sendiri aja minta upah. Kenapa dibangun budaya seperti itu oleh kafir? Ya, tanpa sadari akhirnya menjadi biasa. Tangan di bawah, harusnya tangan di atas, memberikan lebih banyak. Pesimis. Dan banyak akhirnya orang-orang yang seperti ini terjadi stres. Di survei di Amerika oleh Frederick Hesberg tahun 59. Stres. Artinya apa? Dibagi di sebuah tempat seperti ini. Sebelah sini orangnya diberikan kecukupan, gajinya diberikan kali lipat, diberikan rumah, mobil dinas, rumah dinas, istri dinas pun diberikan. Wah, sampai seperti itu. Sebelah sini kekurangan, kurang, semuanya kurang. Gajinya pas-pasan. Kalau ditanya di sebelah sini, pasti dia mengatakan kurang, betul? Karena memang sudah kurang. Tapi orang yang sebelah sini ditanya, ini jawabannya. No satisfaction. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan timbul ketidakpuasan, dissatisfaction, tidak puas. Tapi sudah diberikan juga, no satisfaction. Betul? Seperti cerita tadi. Dulu pinginnya roda 2 dikabulkan oleh Allah, pingin roda 3. Awalnya becak aja. Udah dikabulkan itu mau roda 4, mau roda berapa lagi? 24. Wah. Manusia diciptakan berkeluh kesah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi karena Allah, mudah-mudahan tidak cukup Pak hanya kebutuhan intelektual. Gaji penting. Saya sekali lagi, uang bukan tidak penting, tapi bukan menjadi fokus utama. Ingat. Karena bukan itu yang diinginkan. Kejayaan, pangkat kita, harga diri kita penting, dihormati oleh orang yang penting. Tapi bukan itu yang menjadi kegilaan kita. Akhirnya apa? Kampanye besar-besar mau. Begitu nggak dipilih nggak ada buat apa-apa lagi. Balik lagi ke sifat dasar.
Jangan seperti itu. Selama masih bisa diberikan dan kebaikan, berikan saja. Maka kita perlukan satu kebahagiaan lagi, namanya spiritual happiness. Inilah yang kita butuhkan satu. Kalau enggak, kita akan stres. Bekerja terlalu banyak stres. Terlalu banyak uang juga stres. Bukan Anda, saya tanya sama orang yang memang dia membuat office tower dan lain-lain. Pak, gimana kehidupan? Stres gitu. Terlalu banyak uang, stres. Kita kurang uang, berpikir banyak uang akan bahagia. Stres gitu. Begitu pula orang-orang yang nggak ada uang, apalagi Pak ya? Banyak uang saja stres, apalagi nggak ada uang. Maka harus diimbangi satu lagi. Karena manusia bukanlah makhluk fisik, hanya kebutuhannya saja dipenuhi. Manusia bukan hanya makhluk sosial seperti ini, tapi makhluk spiritual. Dia diciptakan, ditiupkan ruh ke dalam jiwa. Di alam zuriyah. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhuri wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Kita berjanji kepada Allah, kita bersyahadat pada waktu itu di alam roh, dan disyahadatkan lagi ketika kita Islam. Kita mengucap dua kalimat syahadat, kita meyakini bahwasanya Dialah Allah, maka kita juga makhluk spiritual. Jadi supaya kita imbang, maka kita perlukan ini satu. Kita harus punya spirit. Kita harus termotivasi. Banyak nggak orang yang bekerja datang pagi pulang sore, tanya ngapain? Kerja. Dulu pertama bekerja, sekarang lah gimana? P2HP, cepat lagi jalan. Kadang-kadang sepatu pindah, haknya dulu di belakang, sekarang ke depan. Lihat orang pun dengan lubang hidung. P2HP. Tapi udah 5 tahun, biasanya udah mulai gini. Mana P2HP? Tanya lagi, beda tanya. Akhirnya